Halo sahabat-sahabatku, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membagikan 3 penyebab kenapa anakan ikan mas koki teman-teman di rumah lama dalam masa pertumbuhan. Jadi tonton terus video ini hingga selesai. Tolong dibantu like, komen jika ada yang masih perlu ditanyakan, dan tolong bantu subscribe-nya biar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video seputaran ikan hias, ikan mas koki, dan akuarium. Baiklah, kita langsung ke penyebab yang pertama. Kenapa anakan mas koki kita atau teman-teman di rumah lama dalam masa pertumbuhan, atau sudah berapa bulan dipelihara ukurannya masih begitu-begitu saja. Penyebab yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah makanan si anakan ikan mas koki. Jadi ketika teman-teman memberi makan, coba perhatikan makanan yang teman-teman berikan ke anakan ikan mas koki, kadar protein yang terkandung dalam makanan tersebut. Setelah teman-teman perhatikan kadar protein yang ada di makanan tersebut, coba teman-teman membeli lagi makanan ikan mas koki yang baru dengan kadar protein yang lebih tinggi dari makanan pertama yang teman-teman beli, yang sudah teman-teman berikan kepada anakan ikan mas koki teman-teman di rumah. Jadi belilah makanan dengan kadar protein yang lebih tinggi dari makanan sebelumnya. Semoga dengan penyebab yang pertama itu anakan ikan mas koki teman-teman di rumah bisa bertumbuh lebih cepat. Selanjutnya, penyebab yang kedua kenapa anakan ikan mas koki teman-teman di rumah pelan dalam masa pertumbuhan atau sudah beberapa bulan dipelihara ukurannya masih begitu-begitu saja. Penyebab yang kedua ialah wadah tempat si anakan ikan mas koki tinggal. Jadi kalau berbicara tempat, wadah, atau ukuran, kadangkala ketika kita memelihara ikan mas koki di tempat yang kecil, maka si ikan akan merasa tidak nyaman, sehingga bisa juga berpengaruh baik dalam pertumbuhan si ikan tersebut. Begitu juga ketika ukuran tempat yang kita pelihara ternyata lebih luas dan lebih besar, tapi malahan jumlah ikan yang kita pelihara dalam tempat tersebut mungkin lebih banyak dari atau melewati jumlah seharusnya yang kita pelihara dalam tempat tersebut. Jadi ketika teman-teman memelihara anakan ikan mas koki dengan tempat, meskipun dengan tempat yang besar, tapi ketika jumlah ikan yang begitu banyak, otomatis meskipun tempat yang besar, tapi ikan mas koki juga tidak, anakan ikan mas koki juga tidak akan merasa nyaman karena begitu berdesak-desakan dengan volume ikan yang begitu banyak. Begitu pula dengan tempat yang mungkin kita telah sediakan dengan tempat yang besar, dengan jumlah ukuran ikan juga yang kurang, tapi ternyata lingkungan atau tempat tinggal si anakan ikan mas koki ini membuat si ikan mas koki tidak merasa nyaman. Mungkin ketika teman-teman memelihara anakan ikan mas koki ini, tempat atau lingkungan atau air yang kita pakai mungkin sudah tidak sesuai lagi untuk pertumbuhan, untuk kesehatan si anakan ikan mas koki ini, sehingga berpengaruh juga di pertumbuhan anakan tersebut.
Jadi penyebab kedua ini adalah bagaimana kita memelihara ikan mas koki di tempat yang luas, yang besar, dengan jumlah atau volume ikan yang tidak terlalu banyak, yang bisa disesuaikan, dan mungkin lingkungan atau air yang bersih, sehingga membuat ikan mas koki ini, anakan ikan mas koki ini merasa nyaman. Ketika merasa nyaman, maka otomatis pertumbuhan pun akan mengikuti cepat bertumbuh, sehingga anakan mas koki ini bisa lebih cepat besar. Selanjutnya kita ke penyebab yang ketiga. Baiklah, kita masuk ke penyebab yang ketiga atau yang terakhir. Kenapa anakan ikan mas koki teman-teman di rumah lama dalam masa pertumbuhan atau sudah beberapa bulan dipelihara, ukurannya masih begitu-begitu saja? Penyebab yang terakhir ini adalah ketika teman-teman memelihara ikan tersebut, bisa saja ikan yang teman-teman pelihara itu bakatnya atau indukannya memang ukurannya tidak terlalu besar, atau mungkin memang ukurannya kecil. Jadi ketika kita berbicara indukan, ketika kita berbicara bakat atau gen dari ikan tersebut, mungkin saja sama kita, seperti kita juga manusia. Jadi ketika mungkin orang tua kita ukurannya pas-pasan, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar, jadi bisa saja si anak ini atau anakan ikan mas koki ini mengikuti bakat gen dari indukannya tersebut. Jadi ketika teman-teman memelihara ikan mas koki atau anakan ikan mas koki yang mungkin orang tua atau indukan dari anakan tersebut memang berukuran kecil, jadi mau tidak mau, meskipun ketika kita sudah pelihara begitu lama, pertumbuhannya mungkin memang agak lambat atau pelan. Sehingga meskipun sudah beberapa bulan kita pelihara, sudah diberikan makanan yang bagus, sudah diberikan tempat yang luas, sehingga ikan ini merasa nyaman, tapi karena gen atau indukan dari si anakan ini memang ukurannya kecil, ya otomatis pasti dia akan mengikuti indukannya orang tuanya tersebut. Jadi mau tidak mau, meskipun teman-teman sudah memelihara begitu lama, ukurannya mungkin akan naik, mungkin akan bertumbuh, mungkin akan besar, tapi memerlukan proses yang lebih lama. Atau mungkin memang tidak akan membesar karena dia tetap akan mengikuti bakat dari indukan. Jadi ketika indukannya berukuran kecil, dia bisa saja mengikuti indukan yang berukuran kecil tersebut. Baiklah, mungkin demikian dari saya dengan menguraikan 3 penyebab kenapa anakan ikan mas koki teman-teman di rumah lama dalam masa pertumbuhan. Bisa teman-teman mungkin praktekkan atau jadi pengalaman pribadi juga buat teman-teman. Ketika sudah diberikan makanan yang bagus ternyata tempat yang tidak sesuai, atau sudah diberikan tempat yang bagus mungkin makanan yang tidak sesuai, atau mungkin ketika sudah diberi makanan, sudah diberikan tempat yang bagus, ternyata memang gen anakan ikan mas koki ini atau indukan ikan mas koki ini memang hanya berukuran sedang atau kecil, sehingga anakan ikan mas koki ini memang lama dalam masa pertumbuhan. Jangan lupa di like, komen jika ada pertanyaan, dan tolong dibantu subscribe biar channel saya lebih berkembang, sehingga saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video. Demikian dari saya. Terima kasih.